kita melakukan supervisi. Ibu nanti datang ke kelas, akan Ibu lihat beberapa poin-poin ya Bu Dia, sesuai nanti apa yang akan Bu Dia rencanakan. Ini Bu Dia, tadi Ibu kan sudah bilang ada aktivitas, kemudian instrumen, kemudian tujuan ya. Kira-kira nih Ibu bisa nggak Bu Dia ceritakan itu tujuan pembelajaran ya, yang sesuai dengan pembelajaran mendalam ya, level-levelnya itulah Bu Dia gitu. Iya. Ini Bu, dari tujuannya itu nanti kan ada levelnya nih Bu, ada 3. Jadi ada memahami, ada mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di memahami ini siswa memahami konsep lah perkalian tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Iya, iya. Jadi kemudian setelah memahami ini, anak mengaplikasi. Nah, mengaplikasi, mengerjakan soal yang kontekstual lah, yang melibatkan perkalian bilangan bulat tersebut. Nah, sesuai dengan tujuannya yang tadi yang dibahas tadi materinya. Dan yang terakhir itu Bu, merefleksi. Nah, di merefleksi ya. Iya, di merefleksi ini jadi saya mikir nih strategi apa yang cocok paling membantu mereka supaya dia paham tentang bilangan bulat itu Bu. Perkalian itu. Ya, perkalian. Kemudian Bu Dia ya, dari semua itu tadi kan sudah untuk 3 tadi itu ya lah. Kemudian sekarang indikator Bu Dia atau tujuannya pembelajaran ini, fokus utamanya Bu Dia nanti untuk belajar ini tuh apa Bu Dia? Nah, di sini ada beberapa sih Bu indikator atau tujuan operasionalnya itu. Yang pertama itu saya ini pengen Bu dari RPP yang sudah ajar itu yang sudah saya serahkan ke Ibu. Di sini sudah saya tuliskan dapat menentukan hasil perkalian 2 bilangan bulat dengan benar minimal 8 sampai 10 soal itu Bu. Dan juga Bu, saya ingin menyelesaikan soal cerita. Nah, supaya anak-anak itu berpikir kritis, dia tidak hanya 2 kali 4 misalnya, tapi ada soal ceritanya Bu, supaya numerasinya jalan lah Bu. Jadi literasi jalan, numerasi jalan ya gitu. Soal cerita itu masuk ini ya Bu ya, masuk literasi ya. Kemudian diaplikasikan ke numerasi gitu. Jadi kan anak-anak komplit nih Bu, nanti untuk persiapan bilangan BK. Ya, siswa juga mampu Bu menuliskan pengalaman belajar mereka nanti dalam jurnal refleksi yang akan saya berikan nanti. Oh gitu. Terus ini Bu Dia nih, bisa nggak Ibu tahu nih ya, Ibu tahu masalah 3 aktivitas siswa tadi itu ya Bu Dia, yang Ibu siapkan itu tujuan aktivitas siswa dengan tujuan yang apa tadi Bu Dia? Tujuan pembelajaran tadi ya. Ya, itu gimana Bu Dia? Ya tadi Bu, dengan aktivitasnya itu kan tadi memahami nih. Jadi nanti siswa itu Bu mengamati garis bilangan untuk memahami tanda positif kah dia atau negatif. Nah, memahami anak-anak itu Bu bisa mengaplikasi. Siswa itu bisa memecahkan soal cerita yang saya ceritakan tadi Bu. Betul. Nah, mungkin nanti dari dalam kelompok-kelompok kecil dia berdiskusi. Dan juga terakhir nanti siswa menulis tentang di jurnal, nanti kan saya akan berikan jurnal tuh Bu. Nah, dia nulis di jurnal itu tentang strategi yang akan mereka gunakan Bu. Oh gitu ya. Oke ya. Terima kasih ya. Untuk keterangan Bu Dia itu sangat jelas sekali. Kemudian nih sekarang Bu Dia, bagaimana tuh Bu Dia kalau caranya memastikan kalau aktivitas itu nanti bisa benar-benar selaras dengan ketiga level tujuan tadi Bu Dia. Kayak apa Ibu pengen tahu gitu. Ini tadi Bu, ini sudah ada di rancangan pembelajaran nih Bu ya. Jadi saya itu sudah memetakan aktivitas langsung nih Bu, tingkat kemampuannya untuk memahami. Saya ini pakai visual garis bilangan tadi Bu, di titik interaktif. Jadi nanti untuk mengaplikasikan soalnya secara kontekstual, dan saya juga menyediakan lembar jurnal seperti yang saya sebutkan tadi nih Bu. Jadi anak-anak praktek bisa di layar sentuh itu ya? Bisa secara gambar langsung garis bilangan gitu ya. Pasti besok bagus ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu Dia,
Instrumen penilaian apa nih? Seperti apa gitu ya instrumen penilaiannya ketika Budia nanti menggunakan apa melalui proses dari setiap level itu Bu ya. Iya, nanti ada nih Bu, ada lembar cek pemahaman garis bilangan, lembar kerja kelompok untuk soal cerita serta rubrik refleksi Bu. Ada 3 inilah Bu nanti. Oke, sangat tersusun rapi ya. Iya. Oh, oke Bu Dia, ya selamat ya, berhasil sudah Alhamdulillah, Bu. observasi. Ini Ibu pengen mendengar ya. Tadi Ibu tuh seru Bisa. sekali ya, matematika pakai layar IFE, Iya. anak-anak heboh gitu ya nih. Ibu pengen mendengar nih dari Bu Dia sendiri mengenai observasi tadi. Gimana itu Bu Dia? Dari observasi tadi nih Bu, sepertinya sudah tergali lah yang Level-level level itu itu ya. ya, memahami dan mengaplikasikannya sepertinya cukup baiklah, anak-anak luar biasa Antusias tadi, sekali Bu. ya. Iya, Padahal saya ya. sebelumnya gimana Iya, gitu iya. Bu, saya agak takut ya. ya. Padahal santai saja Iya, ya. Oh, buktinya tuh anak-anak Bahagia dilayan, dia, Bu. bahagia. Mungkin Iya. apa karena ada itunya ya Bu ya dia. Ya, interaktif itu lah Bu. Oh iya, itu Jadi, sangat membantu ya Bu. Iya, ya? sangat Iya, membantu iya. sekali, apalagi tentang matematika ini Bu, Iya. yang jadi momoknya agak susah kata Oh anak-anak. gitu, iya iya. Tapi- Masih banyak yang nggak suka. Iya, Oh, iya. Tapi gitu. alhamdulillah dari sini refleksinya beberapa siswa ini luar biasa antusias ya Iya, tadi. iya, gitu. Kemudian menurut Ibu nih apa namanya? Tadi apa 3 ya Bu? Ada Iya. 3 dari tujuan ya. Dari 3 tujuan Ibu itu apakah kira-kira menurut Ibu dia ya itu tercapai atau enggak nih? Alhamdulillah tercapai Bu. Ya, Tapi sepertinya perlu lebih maksimal lagi Iya. untuk kedepannya. Iya, nggak apa-apa ya, namanya kita sedang belajar gitu sama-sama, kita membuat bisa anak-anak ya, bukan hanya mengajar tapi mendidik ya Iya, kita. iya, Bu. Oke, apalagi matematika ya Bu Dia. Memang jadi mau momok dari ya, dulu iya. Bu. Apalagi perkalian ini Bu. Oh iya, tadi perkalian ya Bu Perkalian Dia. bilangan bulat. Oh iya, padahal masih bilangan bulat ya. Iya, tapi Oh. dia iya luar biasa lah tadi dari Iya, itu iya. sudah melihat ya kan tadi. Iya. Badan bilangan bulat aja ya perkaliannya ya. Oke, kemudian kira-kira nih menurut Budia dari sekian aktivitas ya, aktivitas mana yang menurut Ibu paling berhasil nih? Dari kan tadi nih anak-anak nih banyak yang ini yang ke depan maju nih ya. Ini aktivitas apa yang menurut Budia sendiri? Yang penggunaan garis bilangan tadi Bu. Oh, Apalagi gitu. kan ini menggunakannya FF kan Bu. Iya. Jadi dia luar biasa Iya. antusiasnya, jadi Iya. saya senang banget Bu. Iya, oh Rasa iya gimana betul. gitu. Yang biasanya susah Iya. karena ada layar IFP, Iya, Bu. jadi terbantukan ya. Jadi dia cepatlah nanti Oh. memahami dari situ tadi kan dia Bu cepat memahami konsep yang sudah dipaparkan itu. Iya, Sehingga itu tadi yang 3 level itu Bu, alhamdulillah bisalah terpenuhi. Iya. Kemudian nih aktivitas mana? Itu tadi aktivitas mana nih Bu yang paling berhasil itu tadi? Yang penggunaan Penggunaan garis bilangan itu tadi, ya. Bu. Oh, Iya. yang penggunaan garis itu ya. Itu sudah kira-kira sesuai konsep yang Iya, sudah dibikin ya. sesuai, Bu. Iya. Apalagi di Kemudian- luar ekspektasi saya itu Bu. Artinya saya kira ini anak-anak kurang ini ya kan, kurang antusias efektif, ya. kurang antusias. Ternyata alhamdulillah dengan Alhamdulillah. digitalisasi, Iya. maka motivasi dia untuk belajar itu seneng ya, bahagia. gitu. bahagia banget Bu. Iya, Sesuai itu. dengan pembelajaran mendalam. Ya, itu yang kita harapkan ya, anak-anak belajar itu dengan happy, bahagia, itu enggak tegang. Iya. Matematika biasanya tegang Iya, gitu ya. iya. Masuk sekolah sudah kepalanya. Iya. Apalagi tadi Bu kan masuk siang Bu. Oh iya. Jam Kalau siang udah. 11-an. Iya. Oh gitu ya. Kemudian itu bagaimana nih menurut Budia? Dari sekian menurut Budia tadi kan ya alhamdulillah 3 berhasil ya Iya. dari aktivitasnya itu. Nah, kira-kira Budia itu yang menurut Budia yang masih perlu diperbaiki itu yang mana?
Tadi kan Bu kan ada saya soal cerita tuh tadi Bu. Ya. Ingin saya itu kan supaya anak itu terlatih literasi dan numerasinya. Iya, iya. Dan juga anak supaya berpikir kritis. Iya. Toh ternyata anak itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lebih lama lagi. Iya, mungkin dari situ yang perlu saya perbaiki nanti Bu. Iya, iya, iya. Kemudian nih, untuk rencananya ibu ini kan masih ada yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, rencananya ibu tuh memperbaiki bagian tersebut dengan bagaimana atau apa rencana Bu Dia untuk memperbaiki yang kurang tadi itu? Iya Bu, saya apa ya Bu, langkah-langkah memecahkan soal cerita itu sepertinya Bu, supaya anak itu lebih gercep dan langsung berpikir kritis lah dia Bu. Jadi maunya nanti saya memberikan contoh nih Bu, langkah-langkah menyelesaikan atau memecahkan soal cerita sebelum dimulai kayak gitu Bu. Oh, iya. Jadi anak kan mindsetnya sudah terbuka nih, oh seperti itu ya, cara apa mengerjakannya Caranya seperti itu ya. Oke. Nah, tadi saat ibu menggunakan warna yang berbeda di IFP itu, Iya. kemudian positif, negatif, siswa juga sangat terbantu ya Bu ya. Mungkin Iya. di bagian soal cerita bisa ditambahkan dengan apa tuh namanya Bu, scaffolding gitu ya. tadi, Bu. Iya, Iya. iya. Ya berupa yang tabel-tabel ya, tabel Iya. informasi gitu ya Bu ya. Iya, iya, Bisa iya. juga ya. Gitu. Tuh kira-kira bagaimana itu Bu? Nanti akan saya usahakan Bu, yang di bagian soal cerita itu Mengelolanya ya, Iya. mengelola apa namanya pembelajaran yang ini apa tadi yang kurang efektif gitu Iya, ya. kurang efektif tadi Bu. Jadi nanti saya minta bersama lagi ya dengan Ibu. Insya Allah, iya ya sudah. Berarti Injil sudah ya? Iya, 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 iya. Oke. Kemudian ada nggak ide dari Ibu untuk mengembangkan kemampuan itu? Kemampuan saya itu kan nanti Bu, yang perlu diperkuat nih untuk pembelajaran yang lebih efektif itu bagaimana nanti saya mengelola waktu dan memberikan contoh penyelesaian soal yang lebih terstruktur lagi nih Bu. Nah jadi saya ini berpikirnya ingin strategi poly problem solving gitu Bu, dan nanti mencoba membuat bank soal yang bervariasi. Jadi anak-anak itu bagus. sudah mahir lah dia tentang beberapa soal, baik itu soal yang pilihan ganda biasa maupun soal cerita. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Apa namanya Ibu sangat baik sekali lanjutkan rencana itu. Ibu ada